Halo semua, kembali lagi dengan aku. Udah lama banget ya kita nggak bahas soal-soal terkait P3K. Nah, karena banyak banget yang nanyain kapan nih bahas soal P3K lagi di YouTube, di TikTok, live di TikTok juga teman-teman. Nah, aku di sini masih dalam persiapan yang lain juga ya teman-teman, terutama ebook yang mana aku kemas nanti dalam bentuk kemasan baru ya. Jadi agak sedikit sibuk teman-teman untuk bikin video di YouTube, tapi ini aku sempetin untuk coba aktif lagi di YouTube membahas soal-soal P3K ya teman-teman. Oke, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, coba ini kita bahas dulu ya soal nomor 1. Nah, ini tuh soal FR tahun lalu ya. Jadi kita bahas lagi. Kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Apakah yang akan dilakukan untuk meminta persetujuan tindakan, yaitu informed consent. Nah, jadi informed consent ini masuk ke soal FR tahun lalu yang kemarin ini teman-teman ya. Dan di kisi-kisinya juga ada terkait informed consent. Oke, kita lihat dulu pernyataannya. Seorang wanita usia 15 tahun ya masuk KRS dengan keluhan nyeri perut bagian bawah dan keluar darah yang sangat banyak. Hasil anamnesa, wanita tersebut baru saja melakukan percobaan aborsi bersama pacarnya. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, kesadaran somnolen, tekanan darah 90/60, nadi 110 kali per menit, respirasi 17 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Nah, saat ini akan dilakukan tindakan pembedahan histerektomi untuk penyelamatan segera mungkin. Oke, jadi ini pasiennya usia 15 tahun ya teman-teman ya, dan diperlukan tindakan histerektomi teman-teman. Histerektomi itu pengangkatan rahim ya, jadi pastinya diperlukan yang namanya informed consent. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa kita minta untuk persetujuan tindakan informed consent-nya teman-teman? Nah, yang pertama syaratnya itu harus dia lebih dari usia 21 tahun ya, berarti di atas 21 tahun. Nah, yang kedua itu bisa pasien ataupun keluarga ya teman-teman ya, keluarga atau kerabat dekat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga dia harus sehat jasmani, rohani ya, intinya waras lah ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah di sini pasiennya apakah bisa kita berikan, kita minta informed consent-nya? Nggak bisa ya, karena masih usia 15 tahun. Nah, jadi selain pasien yaitu keluarga ya teman-teman ya. Jadi yang benar adalah yang C ya, menghubungi segera kedua orang tuanya dan meminta persetujuan. Nah, kalau pacar sendiri itu kan bukan kerabat ataupun keluarga ya teman-teman ya, jadi tidak bisa. Kalau yang A meminta persetujuan pacar, nah ini nggak bisa ya. Yang B juga persetujuan pasien karena dia masih di bawah 21 tahun. Kalau yang D menunda penandatanganan persetujuan tetapi langsung melakukan tindakan, ini tuh nggak boleh ya teman-teman ya, apalagi histerektomi nih. Keluarga harus tahu dan harus setuju oleh tindakan tersebut supaya kedepannya kita nggak kena kasus hukum teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2, alasannya melatar belakangi diperlukannya informed consent dalam praktek kebidanan. Oke teman-teman, nah apa aja nih alasan yang melatar belakangi keperluan informed consent dalam praktek kebidanan teman-teman? Yang A, tindakan medis penuh ketidakpastian dan hasilnya tidak dapat diperhitungkan. Oke, ini benar ya, masuk ke dalam salah satu alasan perlunya informed consent teman-teman. Kemudian yang B, hampir semua tindakan medis memiliki resiko. Nah, ini juga jadi di dalam informed consent itu kita beritahu tujuan tujuan tindakan tersebut, alasannya, segala resikonya ya teman-teman ya, untuk menghindari yang ini tadi nih. Nah, kemudian yang C, tindakan medis tertentu mempunyai akibat ikutan yang tidak menyenangkan pasien. Nah, ini juga bisa. Kemudian yang D merupakan dokumentasi transaksi terapeutik. Nah, ini juga. Oke, jadi di sini jawabannya itu benar semua ya. Aku kekurangan opsi tuh. Jawabannya itu semua benar, teman-teman. Ketinggalan nih. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ya, itu jawabannya adalah yang E, semua benar. Jadi alasan yang melatar belakangi perlunya informed consent dalam praktek kebidanan itu adalah dari A sampai D, itu alasannya teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang E ya. Soal nomor 3, nah ini tuh terkait linen ya, tata kelola linen. Nah, ini keluar waktu kisi-kisi yang kemarin dan juga keluar di saat soal ujian yang kemarin teman-teman. Oke, coba kita bahas dulu ya. Di tahap pengelolaan pengumpulan linen, hal apa saja yang harus diperhatikan? Oke, jadi ini pada tahap pengumpulan ya teman-teman ya.
garis besarnya adalah pengumpulan. Oke, ini tuh biasanya di bagian laundry ya teman-teman ya. Kita lihat yang A, pemilihan antara linen infeksius dan non-infeksius dimulai dari sumber dan memasukkan linen ke dalam kantong plastik sesuai jenisnya serta diberi label. Kemudian yang B, linen dipilah berdasarkan tingkat kekotorannya. Yang C, pengeringan, penyetrikaan, dan penyimpanan. Yang D, mencuci dikelompokkan berdasarkan tingkat kekotorannya. Oke, jadi di sini kan masih tahap pengumpulan ya, pengumpulan linen ya teman-teman ya. Dimana waktu pengumpulan pasti kita sortir dulu ya, yaitu kita pilah-pilah nih mana linennya infeksius dan non infeksius, jadi tidak disatukan saat mencucinya nanti teman-teman ya. Jadi dalam tahap pengumpulan itu ya perlunya adalah sortir ya teman-teman. Pasti kita sortir terlebih dahulu atau kita pilah teman-teman. Nah maka jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya. Kita pilah antara linen infeksius dan non infeksius teman-teman. Kalau yang B, linen dipilah berdasarkan tingkat kekotorannya. Nah, linen tuh dipilah berdasarkan tingkat infeksius dan non-infeksius dia ya, teman-teman ya. Kemudian kalau yang C juga bukan nih. Ini biasanya di tahap akhir nih, pengeringan, penyetrikaan, dan penyimpanan. Kemudian kalau yang D, mencuci dikelompokkan berdasar tingkat kekotorannya. Ini juga bukan ya, yang tadi sama dengan yang B. Ini masih dalam tahap pengumpulan ya, teman-teman ya, belum pencucian. Oke, untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4, safety box harus ditutup rekat dengan plester setelah terisi. Oke, ini tuh masuk ke dalam kisi-kisi pengelolaan limbah tajam ya teman-teman, dan keluar juga di soal yang kemarin. Nah, kira-kira safety box, tahu ya safety box itu yang kotak warna kuning untuk spad ya, spad, jarum, segala macam aboket ya. Nah, itu harus ditutup rekat dengan plaster setelah terisi berapa bagian teman-teman. Nah, ini tuh silahkan dilihat aja di SOP limbah jarum ya teman-teman ya, limbah benda tajam. Nah, safety box ya yang telah terisi 3/4 bagian ya, itu harus ditutup rekat dengan plester dan dibawa ke tempat pembakaran teman-teman ya. Nah, jadi di sini safety box itu harus ditutup rekat dengan plester setelah terisi 3/4 bagian dari isi safety box yang teman-teman, kemudian dibawa ke tempat pembakaran. Nah, ini tuh kenapa 3/4? Karena ini sudah emang sesuai dengan SOP ya teman-teman ya, SOP terkait pengelolaan limbah benda tajam teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 itu adalah yang B. Oke, soal nomor 5 kita lihat aja ya ke pertanyaannya langsung. Apakah penyebab pada kasus tersebut? Oke, coba kita lihat kasusnya. Seorang wanita usia 30 tahun merupakan aseptor KB pil datang ke puskesmas dengan keluhan merasa mual, muntah di pagi hari dan nafsu makan menurun serta badan terasa lemah. Hasil anamnesa, ibu mengaku minum antibiotik jenis ampicillin selama 5 bulan. Hasil pemeriksaan fisik keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 100/70, nadi 85 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit, suhu 36,7. Hasil pemeriksaan penunjang plano tes positif. Nah, apakah penyebab pada kasus tersebut? Penyebabnya apa? Dia aseptor pil KB ya teman-teman, kemudian hamil nih, plano tes ya. Di tes P itu positif hasilnya, dan keluhannya sekarang emesis ya teman-teman ya, emesis gravidarum. Nah, penyebab pada kasus tersebut apa? Dia padahal pengguna pil, kenapa bisa hamil teman-teman? Nah, itu pertanyaannya ya. Oke, kita lihat yang A itu minum pil KB tidak teratur. Nah, apakah di sini dibilang minum pil KB tidak teratur? Tidak ada dikatakan di soal ya teman-teman ya. Kemudian yang B, dampak dari penggunaan antibiotik ampicillin. Kalau yang C, A, dan B benar ya teman-teman. Kemudian yang D, ketidakcocokan dalam penggunaan KB hormonal, yaitu pil KB. Oke, jadi di sini tuh dari hasil anamnesa dia mengaku minum antibiotik ampicillin ya selama 5 bulan. Oke teman-teman, jadi hubungan antara antibiotik dengan KB ya, KB hormonal, entah itu suntik, entah itu pil ya, itu berdampak teman-teman, berdampak terhadap efektivitas pilnya. Efektivitas KB-nya itu jadi menurun ya, menurun. Nah, karena apa? Karena si antibiotik ini itu dia menurunkan kadar hormon dalam pil KB sehingga mengganggu kemampuan pil untuk mencegah ovulasi, sehingga terjadilah kehamilan ini teman-teman ya. Jadi akibat
penggunaan ampicillin nih selama 5 bulan ya teman-teman ya. Jadi antibiotik itu sangat mempengaruhi keefektivitas si KB ya, dapat menurunkan kadar hormonalnya. Jadi penyebab pada kasus tersebut itu adalah yang B, dampak dari penggunaan antibiotik ampicillin teman-teman. Nah ini tuh keluar waktu di soal ujian kemarin ya, hubungan antara ampicillin dan juga pil KB teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke teman-teman yang bertanya-tanya terkait Kak bukunya udah selesai belum, udah ready belum yang terbaru untuk tahun 2024, itu masih aku kerjain teman-teman ya. Jadi tuh nanti di buku yang terbaru ini bakal ada konsep baru juga teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan konsepnya ini. Aku rencananya soalnya udah selesai, tinggal dalam proses recording kunci jawabannya. Jadi kunci jawabannya itu biasanya kan tertulis ya kalau di buku aku. Nah kali ini untuk yang tahun terbaru ini tidak lagi kunci jawabannya secara tertulis, tetapi secara video. Jadi kalian biar lebih bisa mengerti, lebih bisa paham ya kalau menggunakan video, harapannya seperti itu. Dan kemudian nanti selain itu setiap kali pembelian ebook nanti bakalan ada grup WA-nya teman-teman ya. Jadi di sana kita bisa sehari 3 kali ya bahas soalnya, mulai dari pagi, siang, dan malam teman-teman untuk membahas soal-soal P3K. Tapi belum selesai, masih dalam proses ya. Doain teman-teman semoga cepat selesai. Prediksi aku sih selesainya akhir Februari ya, jadi ditungguin aja. Kemudian untuk tryout dan juga bimbel, untuk bimbel itu belum ada ya teman-teman ya, masih on proses juga. Kalau untuk tryout kalian bisa aja klik link yang udah aku cantumin di description box aku. Kalian bisa coba-coba tryout ya di Sobat P3K teman-teman ya. Di sana ada sekitar berapa paket soal ya, 5 atau 6 ya terkait tryout kebidanan, dan di jurusan lain juga ada, yaitu keperawatan ya dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kayaknya videonya cukup sampai sini aja ya. Semoga bisa membantu persiapan kalian untuk tahun ini ya teman-teman. Dan ya untuk ebooks mohon ditunggu teman-teman ya, mohon bersabar. Nanti kalau udah selesai aku bakalan infoin lagi di YouTube ataupun di TikTok aku. Dan juga jangan lupa di follow akun TikTok aku supaya kalian gak ketinggalan setiap kali ada info terbaru ataupun live, yaitu nama TikTok aku soal.bidan teman-teman ya. Silahkan di follow. Oke, kayaknya cukup sekian aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Thank you so much. Bye bye.